Sementara itu, Tony sendiri lewat perusahaan PT Prima Sawitindo sebenarnya punya HPH seluas 10.000 hektar. Pengelolaan HPH itu kemudian diserahkan kepada grup Alas Kusuma. Belakangan, Tony menemukan bukti bahwa Alas Kusuma justru melakukan aktivitas pembalakan liar. Tebang di luar blok, sampai indikasi masuk hutan lindung. Pada tahun 2005, Alas Kusuma melakukan perjanjian dengan masyarakat pekerja hutan. Perjanjian yang membolehkan aktivitas pembalakan liar di sekitar kawasan HPH milik Tony itu juga diketahui aparat setempat. Alas Kusuma waktu itu melakukan razia untuk tidak masuknya truk-truk yang tidak legal masuk ke jalan yang dibangun oleh pihak Alas Kusuma. Akhirnya diadakan musyawarah di Sandai, dipimpin juga oleh Uspik setempat dan juga ada dari pihak Polres. Disepakati dia kerja malam lah, karena siang itu kita yang bekerja kan gitu. Dan tahun lalu, sebenarnya tim dari Mabes Polri sudah mendapati bukti perambahan hutan sampai ke hutan lindung yang dilakukan grup Alas Kusuma di kawasan Pawan Utara. Sejumlah aksi kamuflase pun ditemukan untuk menutupi jejak perambahan itu. Hingga akhirnya, Tony mengajak Alas Kusuma untuk bersama-sama melakukan audit terhadap areal HPH-nya yang dikelola Alas Kusuma. Kalau tidak audit, dia masuk hutan lindung setelah saya terima kembali. Kan saya berhadapan sama hukum. Kerjasama dengan Prima Sawitindo itu bahwa untuk pengurusan izin sampai clearnya permasalahan HPH itu tanggung jawab pemilik HPH, sehingga Alas Kusuma tidak punya kewajiban untuk mengurus verifikasinya PT Prima Sawitindo. Tony sudah mendekam dalam sel tahanan dan meninggalkan sejumlah pertanyaan yang sampai sekarang belum sempat dijawab aparat keamanan. Inilah kota Ketapang yang hanya punya luas tak sampai 150 km persegi. Luas Kabupaten Ketapang sendiri mencapai sekitar 35.000 km persegi. 85% dari luas itu adalah areal hutan dan gunung. Tidak heran jika Ketapang punya kebanggaan akan Taman Nasional Gunung Palung. Tapi pesona Gunung Palung tampaknya mulai terusik oleh kisah pembalakan liar hutan yang terus terdengar selama bertahun-tahun di Ketapang. Menurut Tito, aktivis dari Yayasan Gunung Palung ini, kawasan di sekitar Taman Nasional Gunung Palung saat ini memang harus mendapatkan perhatian serius, terutama menyangkut ancaman illegal logging. Kalau kita perhatikan yang cukup terancam adalah kawasan-kawasan hutan lindung atau kawasan-kawasan hutan lain yang berada di luar kawasan Taman Nasional. Itu yang lebih terancam, ya baik dari hutan lindung milik Pemda sendiri atau hutan lindung lain yang dimiliki oleh masyarakat. Areal hutan di Ketapang mencapai angka 3 juta hektar. Sebenarnya, peruntukannya pun sudah sangat jelas. Hanya saja, potensi pembalakan liar itu selalu saja tercipta. Yang jelas untuk peruntukan dari HPH itu sudah merambah ke hutan-hutan yang ada di sekitarnya. Tapi kelemahannya kedoknya HPH otomatis kayaknya dianggap legal. Banyak juga kayu-kayu yang didatangkan dari hasil tebangan masyarakat. Tapi dibawalah ke perusahaan ini gitu kan. Ke perusahaan mungkin yang memegang HPH ini. Di sini diolah sehingga kayu ini dianggap hasil tebangan dari areal mereka. Dan ini yang tidak tersentuh oleh hukum. Triliunan rupiah bisa diraup para pembalak liar hutan dalam waktu sebulan saja. Dan pengusaha HPH pasti selalu mencari celah untuk bisa masuk dalam bisnis yang menggiurkan itu. Dari nilai ekonomisnya, terutama ya kalau kita berbicara tentang pendapatan asli daerah, Kabupaten Ketapang bisa bangkrut. Bahasa kasarnya seperti itu. Karena apa? Ketika lahan-lahan yang sudah diperuntukkan terambah ya, dan habis, otomatis tidak ada lagi yang bisa diandalkan gitu, oleh Kabupaten Ketapang. Bertahun-tahun, Ketapang terlena oleh mimpi buruk illegal logging. Dan kini, akankah terdiam saja?